Aku adalah mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di kota Padang, yang mana aku selalu memikirkan setelah aku lulus kuliah nanti, yang akan bertarung dan bersaing untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan passionku sendiri. Atau aku hanya akan menjadi pengangguran yang tidak punya pekerjaan, yang hanya duduk termenung memikirkan masa depanku yang antah berantah. Oleh karena itu, terfikirlah di benakku untuk menginvestasikan keuanganku dalam jangka panjang. Sehingga setelah aku lulus kuliah nanti, aku punya modal usaha yang bisa mencukupi kebutuhanku sehari-hari dan tidak meminta kepada orang tuaku. Salah satu tempat investasi yang aku tahu adalah reksadana, di mana reksadana menyediakan aset seperti saham, obligasi, dan deposit yang dikelola langsung oleh manajer investasi. Tapi aku selalu ragu untuk menginvestasikan keuanganku kepada reksadana karena aku sangat-sangat tahu banget bahwasannya reksadana sangat erat banget hubungannya dengan riba. Dan riba sangat-sangat dilarang atau haram dalam agamaku, yang mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Tapi setelah aku mencari dan bertanya kepada berbagai pihak, bahwasannya tidak semua reksadana itu dilarang atau haram dalam agamaku. Ada salah satu reksadana yang sangat aman, terpercaya, dan terhindar dari jeratan dosa riba. Dan biasanya orang menyebutnya dengan reksadana syariah. Menurutku perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah reksadana syariah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kaidah syariah. Manajer investasi hanya akan dikelola produk reksadananya di investasi yang sudah terdaftar dalam DES atau bisa disebut dengan daftar efek syariah. Dan yang membuatku tertarik bergabung dengan reksadana syariah ini, reksadana syariah terdapat proses cleansing, yang mana terdapat pembersihan pendapatan tidak halal pada reksadana syariah tersebut. Contohnya, salah satu pendapatan tidak halal yaitu pendapatan dari bunga bank. Karena bunga bank tersebut dianggap tidak sesuai dengan kaidah syariah, maka diperlukan proses cleansing. Pendapatan tidak halal tersebut disisihkan dan dijumlahkan keuntungan halal Anda, dan yang tidak halal tersebut disumbangkan atau diamalkan kepada pihak yang memerlukannya. Dan untuk menjaga atas kehalalan reksadana syariah bukan hanya diawasi oleh OJK atau bisa disebut dengan otoritas jasa keuangan saja, tapi setiap proses pengolahan reksadana syariah juga harus diawasi oleh DPS, bisa disebut juga dengan Dewan Pengawas Syariah. Berbeda dengan reksadana konvensional yang hanya diawasi oleh OJK saja. Sedangkan DPS ini ahli dalam bidang pasar modal dalam hukum syariah. Tugasnya adalah memastikan setiap proses pengolahan reksadana syariah memenuhi dengan prinsip-prinsip syariah. DPS wajib melaporkan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada direksi, komisaris, DSN MUI, dan Bank Indonesia. Setelah aku tahu dengan penjelasan reksadana syariah itu, aku jadi yakin dan tidak ragu untuk menginvestasikan keuanganku ke reksadana syariah. Karena terjamin kehalalannya dan juga berkah bagi orang lain. Oleh karena itu, kalau sudah terjamin kehalalannya dan berkah bagi orang lain, kenapa kita harus takut untuk bergabung?